Perkenalkan, nama saya Putri Kirana dari kelas 10 MM2 SMK Negeri 1 Kaligendang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perakitan komputer. Perakitan komputer merupakan mata pelajaran yang membahas mulai dari perkembangan komputer yang ada di dunia mulai dari sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Selain itu, juga akan membahas komponen-komponen yang ada pada komputer, baik komponen input, proses maupun output. Kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan belajar satu ini, siswa diharapkan dapat 1. Memahami perkembangan generasi komputer sebelum dan sesudah tahun 1940. 2. Menganalisis perkembangan generasi komputer sebelum dan sesudah tahun 1940. Uraian materi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang dikenal dengan istilah teknologi informasi. Perkembangan ini dimulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna pada dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. 1. Perkembangan generasi komputer sebelum tahun 1940. Pada era sebelum tahun 1940, penggunaan alat bantu penghitung masih sangat sederhana dan manual. 1. Abakus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunaannya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian tergeser yang diatur pada sebuah rak. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas terutama di Eropa, abakus kehilangan popularitasnya. 2. Kalkulator roda numerik 1. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal 1623 sampai 1662, yang pada waktu itu berumur 18 tahun, menemukan apa yang ia disebut sebagai kalkulator roda numerik, numerical wheel calculator, untuk membantu ayahnya melakukan sebuah pekerjaan. 3. Kalkulator roda numerik 2. Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, tahun 1646 sampai 1716, memperbaiki Pascal lain dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan sama seperti mendahulunya. Alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. 4. Kalkulator mekanik. Charles Seyfert Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukannya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, arithmeter banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia I. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Alat ini menjadi cepat panas dan mudah terbakar. Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. 2. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1964. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan dalam komputer mulai pada tahun 1956. 3. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai awal 80-an. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa, quartz rock, menghilangkan masalah ini.
Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi (IC) (Integrated Circuit) di tahun 1958. IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. 4. Komputer generasi keempat, awal 80-an. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integrated (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. 5. Komputer generasi kelima, masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Rangkuman. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang dikenal dengan istilah teknologi informasi. Perkembangan komputer dibedakan sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Sebelum tahun 1940, peralatan komputer atau alat hitung masih sederhana. Setelah tahun 1940, komputer sudah menggunakan tabung vakum dan transistor sebagai komponen utama yang digunakan untuk meningkatkan performa dari komputer tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf.